3 tahun ini, orang tua perlu sabar mendampingi anak-anak yang memang sedang puncak-puncaknya egosentris. Dia betul-betul baru melihat sesuatu itu dari perspektifnya dia. Sehingga kita perlu melihat, mengenalkan kepada anak-anak kita bahwa masalah ini bisa dilihat dari perspektif yang lain yang membuat anak-anak itu bisa menerima, oh iya, saya salah ternyata. Sehingga ketika muncul masalah yang berikutnya, anak itu tahu apa yang harus dia lakukan. Yang benarnya itu seperti apa. Nah, kemudian karena perkembangan kemampuan mental image-nya itu sudah lebih baik ya. Tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa mental image itu anak sudah bisa mengingat benda-benda, kejadian yang pernah mereka lihat sebelumnya. Nah, membuat anak itu bisa menjawab urutan-urutan kegiatan. Tentang misalnya kalau pada siang hari, lalu kita tanya pada anak-anak kita, tadi pagi kamu melakukan apa? Nah, anak itu udah bisa menjawab. Karena mereka bisa sudah mengingat urutan tentang suatu kegiatan. Dan ini memang perlu distimulasi secara terus-menerus. Karena itulah kenapa di TK Anak Soleh ada satu aktivitas di akhir kegiatan pembelajaran yang disebut dengan recalling. Recalling itu apa? Salah satunya aktivitasnya anak diminta untuk menceritakan kegiatan yang dia lakukan pada hari itu. Pada hari itu ketika dia bermain di satu sentra, mainan apa yang dia pilih, bagaimana cara dia melakukan. Ini adalah sebuah proses untuk menguatkan kemampuan anak mengingat. Mengingat urutan kegiatan, ya, mengingat apa saja yang bisa dia ingat, karena di usia sampai 7 tahun, kemampuan mengingat ini adalah kemampuan yang harus kita stimulasi. Karena apa? Karena kemampuan mengingat menjadi modal bagi seseorang ketika mereka akan mempelajari satu pengetahuan tertentu. Sebagai contoh, saya berbicara di hadapan ibu-ibu semua. Salah satu yang modal saya untuk saya berbicara apa coba? Mengingat. Saya nggak mungkin pada saat yang sama saya harus buka buku, ya, harus buka catatan saya gitu ya. Kalau bukunya cuma sedikit atau catatannya sedikit ya bisa saya buka. Tetapi kalau saya harus membaca banyak buku, ya, dan kemudian saya menyampaikannya kepada ibu-ibu dengan cara membaca karena saya tidak punya kemampuan mengingat, apa yang terjadi? Pasti ibu-ibu kan mendengarnya menjadi bosan ya. Ibu pikir, ah, kalau kayak gitu mau baca sendiri. Nah, jadi untuk bisa menyampaikan satu pengetahuan dan kemudian untuk mendalami satu pengetahuan tertentu, kemampuan mengingat ini yang harus dikuatkan. Nah, kesempatan yang paling baik untuk menstimulasi kemampuan mengingat adalah di usia 0 sampai 7 tahun. Karena itu bagi orang tua yang ingin anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran, buat program di rentang usia ini. Kenalkan, sering-sering kali anak kenalkan dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran. Bisa dari mulut ibunya sendiri, bisa dari gurunya, atau bisa juga lewat murotal. Itu saja yang sering anak dengar, maka ketika anak sering mendengar, ada yang mereka ingat. Jadi itu adalah saat yang tepat. Nah, kemudian mereka senang sekali memperhatikan orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa itu melakukan sesuatu, mereka tuh ingin terlibat. Mereka ingin apa ya? Ingin mencoba. Nah, seringkali orang tua, ibu-ibu ya, ibu-ibu misalnya lagi mencuci piring atau mencuci baju, terus anaknya datang, ya, anak usia 3 tahun, kalau kita bilang itu ngerecoki ya, kalau bahasanya kita, pada sesungguhnya, karena anak-anak di usia 3 tahun itu senang sekali, dan mereka ingin menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Maka pada saat itu sesungguhnya, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, oleh para guru, oleh para ibu, ketika anak-anaknya itu mau terlibat, kasih kesempatan, justru menunjukkan anak-anak kita sesuai dengan usianya. Ya, dan ketika mereka mampu melakukan sesuatu, coba perhatikan, mereka itu bilang ya sama ibu, bu, aku bisa, ini nih bu. Nah, sebelum kita melihat apa yang anak lakukan, dia akan minta terus agar ibu itu melihat apa yang dia lakukan, menunjukkan bahwa aku bisa. Ya, walaupun yang anak lakukan itu adalah sesuatu yang sudah buat kita tuh biasa, tetapi buat anak
itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka bisa makan sendiri saja. Itu adalah proses yang membutuhkan latihan-latihan mungkin sampai berpekan-pekan atau mungkin sampai berbulan-bulan, sampai anak itu kemudian bisa makan dengan tertib, tidak ada yang berceceran. Buat anak, itu pekerjaan yang luar biasa, karena mereka harus mengontrol tangannya, mereka harus mengkoneksikan antara mata dengan tangannya. Nah, itu pelan-pelan sekali mereka lakukan sampai akhirnya kemudian mereka menjadi terampil. Nah, dan di usia 3 tahun, biasanya mereka sudah mulai nih bisa diajak untuk kerjasama. Tetapi mereka perlu dibimbing. Jadi mereka karena tahap egosentris ya, jadi kemampuan kerjasama itu memang masih sangat terbatas, tapi perlu untuk kita ajak. Kenapa? Karena menyiapkan anak-anak kita di usia 4 tahun, 5 tahun, mereka harus sudah bisa membangun kemampuan kerjasama. Kemampuan literasinya meningkat. Apa yang dimaksudkan kemampuan literasi? Yang dimaksud dengan kemampuan literasi itu adalah kemampuan untuk mengenal simbol-simbol, itu semakin meningkat. Membuat anak itu jadi tahu bahwa ketika dia mengucapkan A, ada sebuah simbol yang menampilkan bunyi A. Ketika kita mengucapkan C, ada sebuah simbol yang menampilkan bunyi C. Nah, ini yang dimaksud dengan kemampuan literasi meningkat. Kenapa kemampuan ini sudah muncul pada anak-anak kita? Karena anak-anak kita sudah memiliki perkembangan mental image. Jadi dia sudah mulai berkenalan dengan simbol. Ya, jadi apa? Jadi kalau orang tua ingin mengenalkan anak-anak simbol huruf, simbol angka, boleh di usia ini. Tetapi caranya saja yang harus diperhatikan agar caranya itu tidak dalam satu aktivitas yang membuat anak tertekan. Sehingga kalau saya mendengar pendapat, anak-anak usia dini nggak boleh tuh diajarkan membaca dengan menulis. Sebetulnya itu adalah pendapat yang tidak seluruhnya benar, ya, dan pendapat yang juga tidak seluruhnya salah. Sebetulnya pendapat tersebut, kenapa kemudian sampai disuarakan? Karena banyak orang tua dan sekolah yang membelajarkan anaknya membaca menulis, anak-anak usia dini mengajarkan anak membaca dengan menulis, tapi prakteknya itu mirip dengan anak-anak usia SD. Menebalkan, kemudian mengenalkan ini A, I, U, E, O, Ba, Bi, Bu, Be, Bo, caranya seperti itu. Nah, cara yang seperti itu memang kurang sesuai untuk anak-anak di usia dini. Kenapa? Karena anak-anak usia dini itu mereka kan sedang tahap operasional ya. Mereka memang sedang mengembangkan kemampuan simbol. Tetapi tetap saja simbol itu harus dikaitkan dengan sesuatu yang bermakna untuk mereka. Kalau misalnya kegiatan membaca dan menulisnya itu tidak dikaitkan secara kontekstual, membuat anak-anak itu tidak paham kenapa sih saya harus mengenal A, kenapa saya harus mengenal huruf I, kenapa saya harus mengingat huruf C bentuknya seperti ini. Nah, jadi caranya saja yang kita harus tepat sesuai dengan usia anak saat itu. Nah, kemudian anak-anak ketika dikenalkan dengan berbagai kisah, nah kemampuan literasi anak itu semakin meningkat dengan terlihat pada kemampuan anak untuk mengulang dari kisah yang pernah ia dengar dengan bahasanya sendiri. Jadi kalau ibu-ibu sudah rajin membacakan kisah di usia anak-anak itu sudah mulai duduk, ibu mengenalkan buku, lalu ibu kemudian menyampaikan berbagai macam kisah kepada anak-anak kita, itu kan semua masuk tuh di kepala anak. Nanti pada saat anak itu sudah bisa lancar berbicara, di usia 3 tahun, ada yang disebut dengan membaca gambar. Apa yang maksud dengan membaca gambar? Anak itu ambil buku cerita, lalu dia kan lihat tuh gambar-gambar, kalau ibunya tuh rajin sekali membacakan kisah tersebut, lihat deh, perhatikan, anak itu bisa membaca gambar, dia mengucapkan kata percis dengan